Shalom, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena sudah mau singgah di channel YouTube kami yang terbaru ini. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga Bapak Ibu terberkati melalui apa yang akan kami sampaikan dalam setiap video-video di channel kami. Yohanes 6 ayat 45 ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Karena setan adalah makhluk ciptaan yang licik dan jahat yang telah gagal mengalahkan Tuhan Yesus, maka dia akan berusaha sekuat tenaga dalam berbagai cara untuk menjatuhkan dan menipu umat-umatnya sepanjang masa di dunia ini. Salah satu cara setan yang paling berhasil menipu dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa adalah dengan memutarbalikkan firman Tuhan dengan pernyataan yang tidak tertulis seperti kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak lama, setan sudah menganiaya dan membunuh umat-umat Tuhan baik melalui agama, bangsa, maupun secara individu agar tidak menyembah Allah dengan benar. Bahkan sekiranya mungkin tidak menyembah Allah sama sekali. Tapi yang terjadi bukannya semakin sedikit, tapi malah semakin banyak di berbagai tempat, diawali dari jemaat mula-mula pada abad permulaan setelah Yesus naik ke surga. Hingga sekarang, hampir di seluruh dunia ada umat Kristen. Namun saudara-saudaraku, kita mungkin pernah bertanya, mengapa banyak jenis gereja dan denominasi kekristenan di dunia ini? Bukankah Alkitab kita, Tuhan Allah dan Yesus kita sama? Untuk itulah Bapak Ibu kami hadir di media sosial ini agar kita tidak saling menyalahkan dan mengajak kita semua untuk rindu belajar kebenaran sejati dari Alkitab secara terbuka dan bebas berkomentar, tentunya dengan sopan dan membangun. Sekarang tentu kita sangat bersyukur ya, berkat tuntunan dan kuasa Roh Kudus, kita dapat dengan mudah membaca semua kitab mulai kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu, yakni Alkitab yang terdiri dari 66 kitab yang dibagi dua, yaitu 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Inilah firman Tuhan yang tertulis sekarang, yang menjadi dasar pedoman kehidupan umat Kristen, yang seharusnya tuntunan bagi seluruh umat manusia. Lalu, ada pertanyaan, apakah tulisan atau buku rohani yang lain selain Alkitab bukan firman Tuhan? Atau apakah buku rohani dan buku pedoman kehidupan tidak perlu bagi umat Tuhan? Ini menjadi pertanyaan penting dan harus hati-hati untuk dijawab. Karena pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan beberapa pastor untuk menggiring dan membawa banyak umat sekarang ini agar percaya dan menerima pengajaran gereja yang tidak alkitabiah. Di dunia digital dan serba instan sekarang ini, kita sangat mudah mendapatkan khotbah-khotbah yang sangat menyenangkan dan populer, banyak like, banyak tepuk tangan dan menyentuh hati. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa itu bisa membuat kita merasa dalam keadaan baik-baik saja secara rohani? Lalu kita merasa nyaman tanpa membutuhkan perjuangan, padahal bukan itu yang kita butuhkan sekarang ini. Kita harus keluar dari zona aman dan masuk ke zona iman. Kita harus kuat dari hanya mendengarkan khotbah para pendeta yang terkenal dan yang ratingnya sangat bagus. Dan kita kembali belajar dari Alkitab itu sendiri dengan sungguh-sungguh memohon tuntutan kuasa Roh Kudus. Kami sebagai anggota Gereja Protestan percaya dan menerima paham sola scriptura, berani berkata bahwa jika kita bisa mengerti dan memahami isi atau maksud dan tujuan Alkitab, maka buku rohani manapun tidak dibutuhkan. Karena itulah salah satu penyebabnya sehingga banyak pengajaran yang menyimpang dari kebenaran sejati Alkitab. Di mana banyak orang Kristen percaya begitu saja pengajaran para pendiri gereja penulis, para pendeta, dan pemimpin gereja termasuk orang tua mereka tanpa lebih dahulu menyelidiki sendiri Alkitabnya. Tanpa mereka sadari, bisa jadi para pendeta dan pemimpin tersebut ternyata adalah alat setan atau juga sama-sama tidak mengetahui dengan benar isi Alkitab yang sebenarnya. Tapi karena tuntutan profesi dan kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga mereka mengajarkannya. Tapi karena kebanyakan umat Kristen tidak langsung memahami, sehingga ada banyak buku rohani yang seharusnya menerangkan,
menjelaskan isi Alkitab itu sendiri. Tidak sedikit di media sosial kita mendapatkan pendeta terkenal, khotbah yang bagus, banyak pengikut, dan banyak like. Tapi pengajarannya menyimpang dari kehendak Alkitab yang sesungguhnya. Jadi lebih dari apa kata dunia, pendeta, pemimpin agama, bahkan orang tua, pastikan lebih dahulu apa kata ada tertulis di Alkitab, maka Anda masih di jalan yang benar. Tapi jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jujur, dunia kekristenan saat ini, bahkan sejak adanya kebebasan beragama, kekristenan tidak sedang baik-baik saja. Tapi dalam keadaan remang-remang, seperti senja, alias tidak gelap juga tidak terang. Kita bebas beribadah, tapi tidak sungguh-sungguh kita beribadah. Bukan karena rindu bertemu dengan Tuhan, bukan karena kita belajar firman Tuhan. Kita bahkan tidak memahaminya, tidak mau menuruti firman-Nya, tapi lebih menuruti apa kata dunia yang populer. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terus belajar firman Tuhan sampai kita mencapai seperti ada tertulis di kitab Efesus. Efesus 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita sehat selalu. Jika Bapak Ibu merasa terberkati dan ingin mendapatkan pelajaran berikutnya, silakan tekan like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati kita semua.